Salam, berjumpa lagi dalam program PPD Film Melati Mas Menyapa. Sesungguhnya bagi Allah kita tidak ada yang mustahil. Allah mampu melakukan perkara yang besar bagi setiap kita yang terus percaya hanya kepadanya. Untuk itu mari tetap berharap hanya kepada Tuhan dan jangan pernah lepaskan akan pengharapan kita di dalam Tuhan. Mari pada kesempatan pagi hari ini mari sama-sama belajar firman Tuhan di dalam Injil Yohanes pasal yang keempat ayatnya yang ke-34. Begini firman Tuhan, kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Sekali lagi saya bacakan, kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ayat pembacaan Quran firman Tuhan pagi hari ini merupakan bagian dari percakapan Yesus dengan murid-muridnya ketika mereka sedang di dalam perjalanan dari Yudea ke Galilea. Di dalam ayat pembacaan kita pagi hari ini, Yesus menegaskan kepada murid-muridnya bahwa makananku ialah melakukan kehendak Dia dan menyelesaikan pekerjaannya. Berbicara mengenai makanan, kita pasti tahu bahwa makanan merupakan kebutuhan dasar atau kebutuhan primer bagi setiap kita di dalam kita menjalani kehidupan ini. Sesungguhnya sebagai manusia kita akan kehilangan kekuatan jika di dalam satu hari saja kita tidak mendapatkan asupan makanan. Tetapi melalui pembacaan firman Tuhan pagi hari ini Bapak Ibu memberikan satu gambaran serta penjelasan bagi setiap kita bahwa yang menjadi kebutuhan utama Yesus serta penopang kekuatan baginya adalah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Dan sesungguhnya Yesus melakukannya dengan penuh ketaatan dan Yesus menyelesaikannya dengan sempurna. Dia menggenapi kehendak Bapa di dalam setiap kehidupannya, yaitu dengan menyerahkan dirinya mati di atas kayu salib, yang kemudian dikuburkan dan pada hari ketiga dia bangkit dan kemudian dia naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dan sesungguhnya Tuhan melakukan itu semua dengan tujuan untuk menebus kita dari dosa-dosa kita, supaya setiap kita yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal dan hidup seturut dengan rencananya. Saya mau katakan bagi kita pagi hari ini, sesungguhnya Yesus menjadi teladan bagi kita di dalam ketaatannya, di dalam melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa di dalam dirinya. Yang menjadi refleksi bagi kita pagi hari ini melalui ayat firman Tuhan pagi hari ini, saya mau katakan, sudahkah kita melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa di dalam setiap kehidupan kita? Saya mau ingatkan kita kembali bahwa sebagai orang yang telah menerima anugerah Allah, biarlah hendaknya kita berorientasi kepada melakukan apa yang menjadi kehendak Allah di dalam setiap kehidupan kita, yaitu melakukan firman Tuhan dengan segenap hati kita dan menjadikan firman Tuhan itu sebagai tuntunan di dalam setiap kehidupan kita, yang kemudian kita boleh menjadi penurut-penurut akan kebenaran firman Tuhan, dengan tujuan biarlah hari-hari kita boleh menjadi hari-hari yang terus dipermuliakan dan memuliakan akan nama Bapa di surga. Yang kedua yang menjadi refleksi bagi kita pagi hari ini, saya mau katakan biarlah hendaknya kita dengan penuh ketekunan terus melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa di dalam setiap kehidupan kita, yaitu di dalam melakukan kebenaran firman Tuhan. Karena di dalam ketekunan kita, di dalam melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa, maka sesungguhnya kita akan memperoleh apa yang menjadi bagian kita sesuai dengan janji Allah bagi setiap kita yang tetap melakukannya dengan penuh ketekunan. Selanjutnya yang menjadi refleksi bagi setiap kita melalui ayat pembacaan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini, biarlah hendaknya kita melakukan segala kehendak Bapa dengan penuh kesetiaan, ya, maka janjinya dalam setiap kehidupan kita akan boleh terus semakin tergenapi dan nama Tuhan boleh terus semakin diagungkan atas setiap kita. Di dalam 1 Yohanes pasal yang kedua ayatnya yang ke-17 menjelaskan bahwa dunia ini akan lenyap oleh keinginan sendiri, tapi orang yang melakukan kehendak Bapa akan tetap hidup sampai selama-lamanya. Ini berbicara mengenai janji dan jaminan Allah bagi setiap kita yang terus melakukan akan kehendaknya dengan sepenuh hati, di mana berbicara mengenai janji pemeliharaan Allah di masa sekarang ini dan juga di masa yang akan datang. Untuk itu saya mau katakan bagi kita, dunia ini akan lenyap dengan keinginannya sendiri. Jika kita memusatkan hidup kita kepada hal yang materi dan kepada kedagingan, maka sesungguhnya kita tidak akan mempunyai apa-apa. Sesungguhnya kita tidak memperoleh apa-apa di dalamnya. Tapi biarlah kiranya hendaknya kita boleh menjalani hidup ini dengan melakukan apa yang menjadi kehendak Allah di dalam setiap kehidupan kita, maka kita boleh terus semakin melihat campur tangan Allah di dalam setiap kehidupan kita, bimbingan demi bimbingan Allah di dalam setiap kita akan terus rasakan itu.
Karena sesungguhnya Allah tidak pernah membiarkan kita berjalan sendiri di dalam melakukan apa yang menjadi kehendak-Nya. Roh Kudus Tuhan yang akan terus menopang kita, Roh Kudus Tuhan yang akan terus memimpin kita, bahkan mengurapi kita, sehingga kita boleh terus melakukan apa yang baik, yang berkenan kepada Bapa di surga. Itu saya mau ajak kita semua, biarlah kita terus mencari perkenanan Allah di dalam setiap kehidupan kita. Mari kita terus bertumbuh di dalam melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa di dalam setiap kehidupan kita. Dan mari kita jadikan kehendak Allah di dalam setiap kehidupan kita boleh menjadi prioritas utama kita di dalam kita menjalani hidup yang penuh anugerah ini. Ya, maka itu percayalah, ya segala sesuatu hal yang lain Tuhan pasti akan tambah-tambahkan di dalam setiap kehidupan kita ketika kita menjadikan apa yang menjadi kehendak-Nya itu menjadi prioritas di dalam setiap kehidupan kita. Kiranya Tuhan ditinggikan dan Tuhan diperkenan atas setiap kita. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Biarlah firman Tuhan pagi hari ini boleh menguatkan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu pagi hari ini yang menguatkan kami, yang mengingatkan kami kembali untuk terus hidup melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam setiap kehidupan kami, yaitu melakukan firman-Mu dan hidup seturut kebenaran firman-Mu. Mampukan kami melakukannya dengan penuh kesetiaan dan mampukan kami melakukannya dengan penuh ketekunan. Dan bila kiranya kami boleh terus melihat kemuliaan demi kemuliaan Allah dinyatakan bagi setiap kami. Pertolongan demi pertolongan Allah terus semakin sempurna atas setiap kami. Pagi hari ini Tuhan, semoga kami melakukan segala aktivitas kami pagi hari ini. Hamba-Mu berdoa bagi seluruh sidang jemaat Tuhan di GPDI Villa Melati Mas, dimanapun mereka berada pagi hari ini ya Tuhan. Kiranya Allah memberkati mereka dengan kekuatan, kesehatan, sukacita, damai sejahtera yang melimpah. Apapun yang mereka kerjakan dan lakukan hari ini, kiranya Tuhan buat berhasil. Dan nama Tuhan boleh terus semakin dimuliakan atas setiap kehidupan mereka. Dalam segala pergumulan Tuhan memberkati, Tuhan menolong, dan yang terbaik dari-Mu terus menjadi bagian mereka semua. Terpujilah Engkau Tuhan, ini doa kami. Dan bila hari ini Tuhan diperkenan atas setiap kami. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Amin.